Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada majelis ilmu bersama Jamaah Laduna Ilma Indonesia dengan mata kuliah Ma'rifatul Imamah yang dialih bahasakan menjadi mengenal imam. Pemirsa dan hadirin sekalian, tentu Anda semua tidaklah merasa heran atau janggal mendengar kata imam. Seluruh lapisan masyarakat pernah mendengar kata imam. Tetapi hadirin sekalian, kata imam itu harus mempunyai format yang jelas. Apa, siapa, bagaimana seorang imam itu. Maka kita harus mencari sumber dasar asal kata imam itu sendiri. Imam itu bahasa Al-Quran, hadirin sekalian. Maka untuk mengerti, memahami kata-kata imam pada format dan parameter yang pasti, maka tiada lain kita kembali ke sumber induknya, yaitu Al-Quranul Karim. Karena dari Al-Quranul Karim lah kata imam itu berasal. Adapun untuk mempermudah pengertian dan memenuhi standar akademis pengajaran, baiklah, mata kuliah Ma'rifatul Imamah atau mengenal imam kita bagi dalam beberapa pokok bahasan. Silakan diterangkan. Pertama, imam adalah sunatullah. Kedua, imam adalah sunatul Rasul. Ketiga, imam diangkat Allah. Keempat, tugas para imam. Kelima, keutamaan para imam. Keenam, manusia wajib memiliki imam. Hadirin sekalian, itulah pokok-pokok bahasan yang kita akan bahas bersama. Mempersingkat waktu, segera masuk pada pokok bahasan pertama. Imam adalah sunatullah. Silakan. Pertama, imamah adalah sunatullah. Surah Al-Isra ayat 71 artinya, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil manusia dengan didampingi imamnya. Ini firman Allah surat Al-Isra ayat 71 yang berbunyi, ingatlah suatu masa manakala manusia menghadap Allah didampingi imamnya. Jadi ini hadirin sekalian, soal imam ini bukan kemauan manusia. Allah yang mengatur, merupakan kehendak Allah. Bahwa nanti di yaumil akhir manusia menghadap Allah tidak person, perorangan,
tetapi dipimpin oleh seorang imam, didampingi imamnya. Hadirin sekalian, jelas bahwa aturan main tentang adanya imam ini yang menghendaki Allah. Seluruh kehendak, ketentuan, ketetapan, perundang-undangan, peraturan yang dikehendaki Allah itu disebut sunatullah. Maka jelas imamah adalah sunatullah. Mari kita ikuti bahwa imam adalah sunatul Rasul. Silakan. Kedua, imam adalah sunatul Rasul. Hadis sahih riwayat Muslim dalam Imarah nomor 3431 dari Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah radhiyallahu an. Artinya, barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam, lalu dia memenuhi janji setia dengan sepenuh hati, hendaklah ia mematuhi imam itu sepenuh daya. Jika datang orang lain untuk memisahkannya, maka bunuhlah dia. Untuk jelas, diulang sekali lagi. Silakan. Hadis sahih riwayat Muslim dalam Imarah, hadis nomor 3431 dari Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah radhiyallahu an. Artinya, barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam, lalu dia memenuhi janji setia dengan sepenuh hati, hendaklah ia mematuhi imam itu sepenuh daya. Jika datang orang lain untuk memisahkannya, maka bunuhlah dia. Mari kita cermati hadis ini. Hadirin sekalian, yang perlu digarisbawahi pertama bahwa hadis ini adalah sahih Muslim. Ada nomor hadisnya. Jadi layak untuk dicermati. Di mana Nabi berkata, barang siapa sudah berbaiat kepada seorang imam, hendaklah ia mematuhi, menepati janji setianya. Dan dia mematuhi imam itu sehabis daya. Siapa yang menyuruh berbaiat kepada seorang imam? Ini hadis. Maka yang menyuruh adalah Nabi. Seluruh suruhan, seluruh perintah, seluruh ketetapan, seluruh aturan yang dibuat oleh Nabi, itu namanya sunatul Rasul. Maka merupakan sunatul Rasul, Anda harus berbaiat kepada seorang imam. Dan wajib setia kepadanya, serta mematuhinya sepenuh daya. Maka jelas, imamah adalah sunatullah wa sunatul Rasul. Mari kita masuk pada pokok bahasan berikut. Silakan. Ketiga, imam diangkat Allah. Surah Al-Baqarah ayat 124 artinya, Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam. Cukup. Kita cermati. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam. Aku Allah menjadikanmu, hai Ibrahim, imam. Jadi jelas bahwa imam itu yang menjadikan atau yang melantik atau yang mengangkat adalah Allah. Kita cermati sekali lagi. Silakan. Surah Al-Baqarah ayat 124 artinya, Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Aku akan jadikan engkau, hai Ibrahim, imam bagi seluruh manusia. Lalu Ibrahim usul, juga dari turunanku, ya Allah, ya, turunanmu juga aku akan jadikan imam. Yang penting mereka tidak zalim. Jadi jelas dari ayat ini, muhkamat, tidak bisa ditolak bahwa imam itu diangkat oleh Allah.
kita perkuat dengan ayat-ayat yang lain. Silakan. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Hadirin sekalian, perhatikan dengan cermat. Kami jadikan mereka itu imam-imam. Kami di sini adalah Allah plus seluruh aparaturnya. Untuk jelas kita mengulang. Silakan. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam. Cukup. Kami Allah dan aparaturnya yang menjadikan mereka itu imam. Kita cari data lebih lanjut. Silakan, Saudara Nafar. Surah As-Sajdah ayat 24 artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Kami jadikan mereka itu imam-imam. Tetap bahwa suatu ajaran yang jelas terkandung dalam 3 firman Allah, bahwa imam itu dijadikan oleh Allah, diangkat atau dilantik. Hadirin sekalian, kita mengingat kembali ayat terdahulu, di mana Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah, menyeluruh, dan jangan engkau ikuti langkah-langkah setan yang akan membuat Islam tidak kafah. Marilah hadirin sekalian, kita mempelajari ma'rifatul imamah ini untuk mengembalikan format imam, parameter imam. Apakah imam itu pada format dan parameter yang jelas menurut Al-Quranul Karim. Segala sesuatu yang telah tumbuh di masyarakat, yang telah menyimpang dari Al-Quran, wajiblah kita kembalikan kepada ajaran aslinya. Hadirin sekalian, 3 ayat tadi sangat meyakinkan bahwa terkandung suatu ajaran, bahwa imam adalah diangkat oleh Allah. Mari kita berpedoman kembali kepada Al-Quran. Kita pegang erat Al-Quran dan sunnah Nabi. Merupakan wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang kepada keduanya, maka ia selamat. Barang siapa meninggalkan keduanya, maka ia merugi. Hadirin sekalian, marilah kita masuk pada pokok bahasan berikut. Silakan, Saudara Novel. Keempat, tugas para imam. Surah Al-Isra ayat 71 artinya, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil manusia dengan didampingi imamnya. Ingatlah suatu hari tatkala manusia menghadap Allah didampingi imamnya. Jadi tugas para imam adalah mendampingi jamaahnya di hadapan Allah nanti. Ini yang menentukan Allah. Bukan suatu peraturan yang dibuat manusia. Ini firman Allah. Ingatlah manakala suatu hari manusia menghadap Allah didampingi imamnya. Mari kita kembali ke Al-Quranul Karim. Tugas seorang imam. Dan juga tersirat kewajiban manusia memiliki imam. Tugas seorang imam yang jelas dalam Al-Quran ini adalah mendampingi, memimpin jamaahnya di hadapan Allah nanti. Adakah tugas yang lain? Silakan, Saudara Novel. Surah An-Nahl ayat 89 artinya,
Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan engkau kami datangkan Muhammad menjadi saksi atas seluruh manusia. Adapun saksi kelompok-kelompok barisan itu adalah dari mereka sendiri. Ini ayat identik dengan ayat terdahulu. Bahwa saksi itu adalah pendamping mereka, imam mereka. Kita mencari data lebih lanjut. Adakah tugas yang lain dari seorang imam? Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Cukup. Allah berfirman, kami telah jadikan mereka itu imam-imam yang memberi petunjuk kepada manusia tentang jalan kebenaran. Jadi tugas para imam adalah satu, mendampingi atau memimpin jamaahnya, menjadi saksi bagi mereka, dan mendidik jamaahnya. Dunia wal akhirat. Kami jadikan mereka itu imam-imam yang memberi petunjuk kepada jamaahnya menurut keilmuan dari sisiku. Baca sekali lagi surah Nafal. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Cukup. Kami jadikan mereka imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Artinya perintah Allah itu dalam bentuk ajaran-ajaran. Sang imam itu menerima ajaran. Berilah petunjuk manusia begini dan begini. Kalau begitu, apakah seorang imam mampu menerima wahyu? Nanti kita akan belajar, hadirin sekalian. Sebagai seorang muslimin, Anda tidak boleh memprediksi suatu perkara gaib. Saudara punya dalil Al-Quranul Karim. Mari kita belajar bahwa tugas seorang imam adalah mendampingi, menjadi saksi atas jamaahnya, dan mengajar mereka ke jalan kebenaran berdasarkan perintah-perintah Allah. Mari kita masuk pada bahasan berikut. Kelima, keutamaan para imam. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan. Telah kami jadikan mereka itu imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka. Berarti imam itu mampu menerima wahyu. Bukan seorang imam bila tidak mampu menerima wahyu. Itu format Al-Quran. Dalil, huda, pedoman. Silakan baca sekali lagi surah Nafal. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka. Dan telah kami wahyukan kepada mereka imam-imam itu. Lanjut. Mengerjakan kebaikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Satu keutamaan para imam. Format seorang imam, parameternya adalah imam itu mampu menerima wahyu. Kita cari keutamaan imam yang lain. Silakan. Surah Al-Baqarah ayat 282 artinya, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bertakwalah, Allah mengajarmu, Allah mendidikmu. Bahwa orang bertakwa itu dididik langsung oleh Allah. Para imam adalah menerima perintah-perintah Allah. Orang yang dididik oleh Allah mampu menerima wahyu. Berarti para imam adalah orang-orang yang bertakwa.
yang mendapat ilmu langsung dari sisi Allah. Jadi di samping mereka menerima wahyu, keutamaan para imam adalah orang-orang bertakwa yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari data berikut tentang keutamaan seorang imam. Surah At-Takasur ayat 5-6 artinya, jika kamu mengetahui dengan ilmu yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ini hadirin sekalian surat At-Takasur. Bila engkau memiliki ilmu yakin, bila engkau melihat dengan ilmu yang namanya ilmu yakin, pasti engkau akan bisa melihat neraka. Kalau neraka engkau bisa lihat, maka surga pun adalah suatu elemen yang sama. Sidratul Muntaha, Lauhil Mahfuz, kalam, kursi, ars, dan lain sebagainya. Ini adalah kemampuan alim ulama. Para imam adalah alim yang memiliki pengikut. Jadi seorang imam pasti memiliki ilmu yakin, mampu melihat neraka jahim dan sebangsanya. Adakah keutamaan para imam yang lain? Mari kita mencari data di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi. Silakan. Surah Al-Kahfi ayat 65 artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami atau laduna ilma. Hadirin sekalian, ini suratul Kahfi 65. Kisah tentang Khidir alaihissalam, di mana Allah menjelaskan Khidir adalah hamba Allah yang dirahmati, yang diberikan ilmu laduni, laduna ilma, ilmu dari sisi Allah. Sedang para imam adalah orang-orang bertakwa yang mendapat didikan langsung dari Allah. Maka mereka memiliki juga laduna ilma, ilmu-ilmu dari sisi Allah. Merupakan ilmu-ilmu hakikat. Thariqatul Aulia, atau langkah-langkah menuju kewalian. Adakah keutamaan imam yang lain? Mari kita belajar pada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi. Surah Yusuf ayat 6 artinya, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari tabir mimpi-mimpi. Ini kisah Yusuf, hadirin sekalian, bahwa Nabi Yusuf mengajarkan takwil atau takbir mimpi, mengartikan, menerjemahkan mimpi-mimpi yang benar. Hadirin sekalian, perlu saya ajarkan, Nabi berkata mimpi itu ada 3. Yang satu tipuan setan, namanya gulmi. Mimpi kedua adalah permainan bawah sadar, sesuatu yang sangat diingat-ingat benar. Yang ketiga namanya ru'yatun sholihah, mimpi-mimpi dari sisi Allah, bahagian daripada kewahyuan. Hadirin sekalian, para imam juga menerima kemampuan mentakwil mimpi. Mereka adalah orang-orang bertakwa yang dididik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, bahwa mimpi telah tidak dianggap oleh manusia, bahwa mimpi adalah satu-satunya jalur komunikasi antara Tuhan dan hamba. Bila saudara telah menutup jalur satu-satunya yang disebut ru'yatun sholihah, maka saudara tidak mungkin lagi menghubungi Allah. Karena Nabi berkata, sesudah aku mati nanti, nubuatan atau wahyu kenabian itu musnah. Sisa satu, yaitu mubasirah, ru'yatun sholihah, mimpi-mimpi dari sisi Allah. Bila mimpi yang satu ini kita tinggalkan, maka tertutuplah hijab antara hamba dengan Khalik. Tidak dapat lagi berkomunikasi. Hadirin sekalian, selain mentakwil mimpi, adakah kelebihan, keutamaan seorang imam? Mari kita belajar. Silakan. Hadis riwayat Ibnu Jarir
dari Sauban, dikutip dari kitab Al-Jami'u Syagir 1, halaman 94, artinya, hati-hatilah terhadap firasat orang mukmin, karena sesungguhnya dia memandang dengan nur Allah dan berkata dengan pertolongan Allah. Orang mukmin adalah orang yang imannya paripurna, termasuk sudah menuntut ilmu, alias sudah alim. Orang alim, orang yang benar-benar beriman, mukmin, memiliki firasat, suatu rasa jiwa. Bila dia melihat jamaahnya, dia tahu jamaah ini telah melakukan dosa. Allah marah kepadanya. Allah benci. Allah melaknat. Oh, jamaah yang satu itu telah berprestasi baik dalam membangun jagat raya dan menyelamatkan manusia daripada tipu daya setan. Maka ia tahu makom-makom seorang murid. Seberapa dekat seorang murid kepada Tuhannya. Seorang imam mendapat hidayah dari sisi Allah adalah firasat. Saudara tidak perlu heran atas firasat. Seekor anjing pun punya firasat. Mana orang beriman dan mana papan curi. Seekor anjing punya firasat. Mana peti yang berisi narkoba dan mana peti yang tidak berisi. Maka bila seorang alim memiliki firasat, itu adalah suatu hal yang wajar. Tidak perlu kita heran. Karena anjing pun memiliki firasat. Kita belajar lebih lanjut. Adakah keutamaan imam yang lain? Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Al-Juhud, hadis nomor 4304, artinya dari Utsman bin Affan, dia berkata, Rasulullah bersabda, 3 golongan yang memberi syafaat di hari kiamat, yaitu para nabi, para ulama, dan para syuhada. Hadirin sekalian, pemirsa di rumah, seorang alim memiliki hak syafaat. Orang-orang yang masuk surga yang dikenalinya, seorang alim mempunyai hak yang diberikan Allah untuk mengeluarkan orang itu dari neraka. Adapun para imam adalah orang alim yang memiliki pengikut. Maka para imam adalah orang-orang yang mempunyai hak syafaat pada yaumil akhir nanti. Ini adalah keutamaan para imam. Hadirin sekalian, dalam majelis ilmu yang singkat tidaklah dapat kita kemukakan berpuluh-puluh keunggulan dan keutamaan para imam. Maka saya simpulkan, para imam adalah menjadi pendamping dan saksi di hadapan Allah. Para imam bertugas memberi pengajaran kepada jamaahnya menuju jalan kebenaran. Irji ila rabbi, taqarrub ilallah. Seorang imam memiliki keunggulan-keunggulan yang lain. Firasah dan lain sebagainya. Bila Anda ingin memahami format parameter imam secara sempurna, carilah alim billah, pewaris Nabi, yang dapat menjelaskan format dan parameter imam yang sejati. Sekian penyampaian saya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.